Kejahatan cyber belakangan ini sering banget terjadi di Indonesia. Bukan cuma dialami oleh masyarakat Indonesia, tapi bahkan dialami oleh pemerintah kita. Tapi pertanyaannya adalah cybercrime jenis apa yang sering bermunculan atau sering terjadi di Indonesia? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast. Di episode kali ini kembali gue akan ngebahas terkait kejahatan di dunia digital, atau mungkin yang lebih sering dikenal dengan cybercrime. Permasalahan seputar cybercrime ini masih bisa dibilang cukup merajalela di Indonesia, karena memang dari segi infrastruktur teknologi di Indonesia itu secara keseluruhan belum semuanya secure. Dan di sisi lain, dari sisi penggunanya atau masyarakat Indonesianya juga belum banyak yang teredukasi terkait cybercrime ini. Karena bisa dibilang orang-orang atau pelaku yang melakukan cybercrime ini adalah orang-orang yang cukup pintar untuk mengecoh lawannya. Terlebih lawan-lawan yang secara penggunaan teknologinya itu masih tergolong awam. Oleh karena itu, di episode kali ini gue akan sedikit memberikan edukasi terkait beberapa jenis cybercrime yang cukup sering terjadi di Indonesia. Jadi bisa dibilang cybercrime jenis ini adalah cybercrime yang masih cukup umum terjadi, dan minimal untuk teman-teman yang masih awam harus tahu terkait hal ini. Kira-kira apa aja? Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah phishing. Phishing ini adalah sebuah kejahatan cyber di mana pelakunya itu berusaha mencuri data pengguna dengan melakukan penipuan. Nah, penipuan yang dilakukan oleh pelaku phishing ini biasanya mereka itu menggunakan banyak media untuk melakukan penipuan. Beberapa contoh media yang sering mereka gunakan yaitu email, kemudian website, lalu ada juga lewat SMS. Intinya media-media komunikasi yang sering kita gunakan. Meskipun mereka itu menggunakan banyak media, tapi ada satu ciri khas unik dari metode phishing ini, yaitu mereka akan berusaha sebisa mungkin menyerupai lembaga-lembaga atau orang-orang yang kita ketahui atau lembaga yang cukup ternama. Setelah mereka memunculkan diri mereka seolah-olah lembaga atau orang yang kita ketahui itu, mereka akan mengarahkan kita ke sebuah tempat untuk kita mengisi data-data pribadi kita. Nah, data-data pribadi kita yang kita isi di sana nantinya akan diambil oleh mereka. Dan biasanya korban-korban yang sudah mengisi datanya ini sampai akhirnya pun mereka tidak tahu kalau mereka itu tertipu. Kenapa? Karena memang mereka itu sudah sedemikian rupa membuat prosesnya itu dari awal sampai akhir seperti proses formal. Dan phishing ini cukup sering terjadi di Indonesia karena memang tampilan dari si penipu ini benar-benar sama persis, bahkan bisa dibilang menyerupai profesionalnya seperti lembaga yang asli. Makanya ketika kita itu mendapatkan pesan, email, ataupun website dari orang lain, dan ketika kita membukanya, sebisa mungkin kita itu harus melihat secara teliti, harus sangat-sangat detail. Dan bahkan kalau sudah melihat secara detail, sebaiknya kalian itu coba konfirmasi ke pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang kontaknya itu secara ofisial memang diberikan oleh lembaga tersebut. Dan sebisa mungkin jangan pernah mengisi data kalian sembarangan. Selanjutnya, jenis cybercrime yang sering terjadi di Indonesia adalah pemalsuan data. Ketika kita bicara soal pemalsuan data, tentunya kita bicara soal kebocoran data. Tentunya penyebab kebocoran data itu banyak. Bisa dari infrastruktur teknologinya yang tidak secure, bisa juga karena memang dari proses hacking, bisa juga karena proses phishing. Intinya banyak sekali penyebab kebocoran data. Setelah data kita bocor, ternyata ada orang-orang atau oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan data kita untuk melakukan pemalsuan. Di mana orang-orang itu melakukan pemalsuan data menggunakan data orang lain untuk benefit mereka sendiri. Misalnya untuk mengajukan pinjaman, mengajukan kartu kredit, dan bahkan untuk hal-hal lainnya tergantung kebutuhan si oknum tersebut. Tentunya hal ini bisa dibilang sangat merugikan ya dari pihak pemilik datanya. Terlebih dalam bidang finansial, karena pemalsuan data ini track record finansial mereka bisa bermasalah di bank nantinya. Dan untuk pemalsuan data ini bisa dibilang cukup sulit ditangani karena ya data kita itu sudah bocor, sehingga ketika sudah bocor ini oknum-oknum tersebut bisa menggunakannya lagi. Karena memang data kita sudah ada di mereka. Solusinya ya harus menangkap oknum tersebut. Dan masalahnya adalah setelah kita menangkap oknum tersebut, data kita yang bocor itu juga belum tentu aman.
Kalau memang data kita itu bocornya cuma dari satu sumber aja, mungkin solusinya ya tinggal menutup celah tersebut. Tapi bagaimana kalau seandainya bocornya di mana-mana, dan bahkan bagaimana kalau seandainya data kita itu udah tersebar? Nah, itu yang jadi masalah yang lumayan panjang. Jadi memang solusi terbaik untuk pemalsuan data ini adalah bukan solusi solving the problemnya, tapi preventifnya, yaitu sebisa mungkin mengamankan data kalian jangan sampai bocor di mana-mana. Cybercrime yang ketiga yaitu social engineering. Nah, social engineering ini bisa dibilang tipikal cybercrime yang lumayan unik karena pelakunya itu berinteraksi secara langsung dengan korbannya. Mirip dengan phishing, tapi bedanya si pelaku kontak langsung. Bisa melalui telepon, bisa melalui tatap muka. Dimana ketika mereka itu kontak langsung, mereka itu beroperasi seolah-olah mereka itu datang dari lembaga-lembaga ternama atau mungkin kenalan mereka. Ya mirip-mirip phishing lah. Dan bisa dibilang sebenarnya social engineering ini itu ketimbang dibilang cybercrime, ini lebih ke arah skill ya. Dimana skill ini digunakan dengan tidak baik atau secara tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang punya kemampuan social engineering ini bisa dibilang mereka itu cukup lihai dalam mengorek informasi dari seseorang. Dimana informasi yang dikorek di sini biasanya informasi-informasi yang sifatnya itu privacy. Terlebih kalau memang tujuannya itu untuk kejahatan. Mereka mungkin akan meminta tanggal lahir, kemudian nama lengkap, kemudian juga nama orang tua, dan bahkan sampai informasi yang lebih personal lagi mungkin seperti nomor KTP. Tapi proses mereka mendapatkan informasi tersebut seolah-olah natural, sehingga dari sisi korbannya pun ya merasa mereka itu cukup aman memberikan informasi tersebut. Orang Indonesia sendiri bisa dibilang menjadi sasaran yang cukup empuk karena karakteristik orang Indonesia itu yang cukup ramah, terlebih untuk orang-orang asing, sehingga cukup banyak orang Indonesia yang terkena cybercrime dengan modus social engineering seperti ini. Jadi ya bisa dibilang kalau kalian ketemu orang yang asing atau orang yang tidak dikenal dan mereka itu mencoba meminta informasi penting kalian, informasi yang privacy, sebisa mungkin jangan sampai kalian berikan, kecuali memang kalian tahu tujuannya itu untuk apa. Oke, cybercrime yang terakhir adalah hacker. Untuk hacker ini sering terjadi di Indonesia, di mana hacker-hacker itu melakukan banyak metode hacking lainnya ya. Yang cukup sering itu yang pertama defacing, di mana mereka itu mengubah tampilan website. Kemudian juga ada illegal access, di mana mereka itu mengakses informasi yang cukup penting secara ilegal. Dan masih banyak metode hacking lainnya. Sebenarnya hacking ini juga tergolong ke dalam sebuah skill ya. Cuma kenapa menjadi cybercrime karena digunakan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab. Dan di Indonesia sendiri ya, kata hacking ini atau hacker itu masih punya konotasi yang sangat negatif. Sehingga ketika kita ngomong kata hacker itu lebih condong ke arah yang sifatnya kayak kriminal. Cuma balik lagi, ini edukasi dimana gue mau bilang bahwa hacking itu adalah sebuah skill atau sebuah proses, bukan hal-hal yang sifatnya itu kriminal. Cuma memang ketika digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, itu jatuhnya memang ke arah tindak kriminal. Dan untuk orang-orang awam sebenarnya nggak perlu melakukan apapun ketika mereka itu menghadapi hacker atau hacking. Karena ya memang mereka itu berhadapan dengan orang yang punya skill khusus. Justru yang punya tanggung jawab untuk berhadapan langsung dengan hacker ini adalah orang-orang yang bekerja di bidang IT security. Di mana pada dasarnya mereka itu juga lah hacker yang sifatnya itu baik, yang menggunakan kemampuan mereka untuk hal-hal yang baik juga. Oleh karena itu, ketika kalian berhadapan dengan hacker ya sebisa mungkin kalian kalau punya kenalan yang kerjanya di IT security, kalian bisa minta tolong ke mereka. Kalau nggak ada ya mau nggak mau kalian laporin aja ke polisi atau pihak-pihak yang berwajib lah. Oke, jadi itulah beberapa jenis cybercrime yang sering terjadi di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi ya jenis-jenis cybercrime yang lain. Cuma yang gue jelasin di sini adalah jenis-jenis cybercrime yang seharusnya untuk orang awam itu udah pada tahu. Karena memang secara metode itu juga cybercrime yang basic banget. Jadi secara edukasi ini adalah jenis cybercrime paling basic yang harus diketahui oleh orang-orang. Sehingga kalau memang cybercrime jenis ini terjadi kepada kalian, setidaknya kalian itu udah harus tahu lah kalian itu harusnya kemana. Oke, jadi itulah sedikit edukasi terkait cybercrime dari gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.